Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Wulandari dengan NIM 121100096. Di sini saya akan membahas materi Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Ilmu Pendidikan Islam di Andalusia. Di Andalusia, pendidikan Islam diajarkan oleh para ulama menggunakan dua pola. Yang pertama adalah kutab, dan yang kedua adalah pendidikan tinggi. Kutab merupakan lembaga pendidikan terendah yang tertata rapi. Kutab Andalusia umpamanya memberikan penekanan untuk mempelajari Al-Quran pada aspek baca tulis dan pemahaman maknanya, tanpa dituntut untuk menghafalkan lafal dari ayat Al-Quran. Jadi, di Kutab Andalusia ini, mereka menekankan pada baca tulis Al-Quran dan pemahaman maknanya tanpa dituntut untuk menghafalkan lafal dari ayat Al-Quran. Meskipun demikian, meskipun tidak dituntut untuk menghafal, namun mereka di sana juga ada yang menghafal Al-Quran. Tapi bukan prioritas. Yang diprioritaskan di sana adalah baca tulis Al-Qur'annya. Ilmu pengetahuan yang diajarkan di Kutab Andalusia. Yang pertama adalah ilmu fikih. Karena mayoritas umat Islam di Andalusia menganut mazhab Maliki, oleh karenanya para ulama mengajarkan fikih, materi-materi fikih dari mazhab Imam Malik. Kemudian siapa saja sih tokoh-tokoh termasyhur di bidang ini? Yang pertama adalah Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Yang kedua adalah Ibnu Yahya. Yang ketiga adalah Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah. Dan yang keempat adalah Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti. Dan yang terakhir adalah Ibnu Hazm. Ilmu pengetahuan yang kedua adalah pada bidang sastra dan bahasa. Pada saat itu, bahasa Arab merupakan bahasa resmi di Spanyol atau Andalusia. Bahasa Arab ini diajarkan di kutab dan mereka mewajibkan para santrinya atau siswanya menggunakan bahasa Arab dalam berdialog. Sehingga bahasa Arab ini menjadi sangat populer dan menjadi bahasa sehari-hari. Tokoh-tokoh bahasa yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah, kemudian Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Isbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gharati. Pada bidang sastra, yang terkenal adalah Ibnu Abdul Robin dengan karyanya Al-Iq Al-Farid, kemudian ada Ibnu Basan dengan karyanya Al-Zakirah fi Mahasin Ahl Al-Jazirah, dan yang terakhir ada Al-Fath Ibnu Khaqan dengan kitabnya Al-Khalaid. Kemudian, ilmu pengetahuan yang ketiga yang diajarkan di Kutab Andalusia adalah musik dan seni. Di Andalusia atau Spanyol berkembang musik-musik yang bernuansa Arab yang merangsang tumbuhnya nilai-nilai kepahlawanan pada saat itu. Musisi terkenal di Andalusia pada saat itu adalah Al-Hasan. Saya ulangi. Pada kala itu banyak sekali tokoh musik dan seni yang bermunculan. Salah satunya adalah Al-Hasan Ibnu Nafi atau yang populer dengan nama Ziryab. Ziryab ini selalu tampil
pada acara-acara penjamuan kenegaraan di Cordoba karena ia merupakan aransemen musik yang handal dan piawai dalam mengubah syair-syair lagu yang pantas dikonsumtifkan kepada seluruh lapisan dan tingkatan umur. Jadi, musik yang diciptakannya ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Karena kepiawaiannya inilah yang membuat ia menjadi tokoh termasyhur dalam bidang musik dan seni di Andalusia ini. Selain itu, kemasyhurannya ini sangat terkenal karena dia mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan kepada para budak. Karena itulah kemasyhurannya dapat tersebar luas dengan cepat. Selanjutnya adalah pola pendidikan tinggi. Islam di Andalusia merupakan tonggak sejarah peradaban, kebudayaan, dan pendidikan pada abad ke-8 dan akhir abad ke-13. Salah satu bukti fisiknya yaitu berdirinya Universitas Cordoba dan menjadi ikon Andalusia pada saat itu. Bahkan, Universitas Cordoba ini mampu menyaingi Universitas Baghdad yang ada di Damaskus, dan yang merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam pada saat itu. Sehingga dari sinilah lahirnya filosof-filosof terkenal dan filosof-filosof besar dengan karya-karya emasnya. Pada saat itu adalah Ibnu Bajjah dengan nama asli Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Sya'i, merupakan filosof muslim pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalusia. Kemudian ada Abu Bakar Ibnu Tufail yang merupakan penduduk asli Wadi Asi, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan beliau wafat pada usia lanjut pada tahun 1185 Masehi. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat dengan karyanya Hai Ibnu Yaqzan. Filosof selanjutnya adalah Abu Al-Walid dengan Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Rushd, atau yang dikenal dengan Ibnu Rushd. Beliau merupakan seorang pengikut Aristoteles yang terbesar dalam kalangan filsafat Islam. Beliau dilahirkan di Cordoba, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi. Dengan karya besarnya yang termasyhur adalah Bidayah Al-Mujtahid. Ilmu pendidikan selanjutnya yang diajarkan di pendidikan tinggi Andalusia adalah di bidang sains, yaitu pada ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan kimia. Abbas Ibnu Farnas merupakan orang termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ada juga ilmuwan wanita yang ahli kedokteran, yaitu Al-Hasan binti Abi Ja'far. Faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam di Andalusia. Yang pertama, adanya dukungan dari penguasa. Hal ini membuat pendidikan Islam cepat sekali maju, karena penguasa sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memiliki wawasan yang jauh ke depan. Oleh karena itu, penguasa mendirikan beberapa sekolah dan universitas di beberapa kota di Spanyol atau Andalusia. Contohnya, universitas yang sangat terkenal adalah Universitas Cordoba, Universitas Sevilla, Universitas Malaga, dan Universitas Granada. Selanjutnya, faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam di Andalusia
Yang ketiga adalah banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur dan ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan berbagai gagasan. Yang keempat, adanya persaingan antara Abbasiyah dan Umayyah di Spanyol dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kelima, karena pemerintah memberikan subsidi yang sangat banyak terhadap pendidikan, yakni dengan murahnya buku-buku bacaan dan diberikan penghargaan yang tinggi berupa emas murni kepada penulis atau penerjemah buku seberat buku yang diterjemahkannya. Pemerintah juga memberikan subsidi berupa makanan pokok sehingga masalah pengisian kepala dan pengisian perut tidak terlalu dihiraukan lagi dan relatif mudah dijangkau serta didapat oleh masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab runtuhnya kejayaan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah karena adanya konflik agama. Pada akhir-akhir kemajuan peradaban pendidikan Islam di Andalusia, telah muncul ke permukaan paham-paham dan perbedaan keyakinan. Kondisi yang tidak menguntungkan lagi bagi umat Islam telah membuat berani umat Kristiani untuk menampakkan dirinya ke permukaan. Bahkan dengan terang-terangan pula mereka menentang kebijakan penguasa Islam di kala itu. Yang kedua, ideologi perpecahan. Ideologi perpecahan ini terjadi karena orang-orang Islam keturunan Arab merendahkan derajat orang-orang Islam pribumi yang mukallaf. Karenanya, kelompok-kelompok etnis non-Arab selalu menimbulkan kegaduhan dan sering menggerogoti serta merusak perdamaian atas celaan dan penistaan kasta tersebut. Kemudian yang ketiga, karena krisis ekonomi. Dalam situasi yang semakin sulit, umat Kristiani tidak lagi jujur membayar upetinya kepada penguasa Islam dengan berbagai dalih supaya upeti dan pajak tidak lagi dikumpul kepada penguasa. Sering terjadi perampokan yang diskenariokan oleh kelompok Kristiani, dan pada akhirnya mereka menuduh umat Islam yang berbuat aniaya kepadanya. Dan yang terakhir, karena peralihan kekuasaan. Peralihan kekuasaan dengan raja yang masih berusia belia sering keliru dalam mengambil keputusan, dan kadangkala terdapat kesalahan besar dan fatal yang terjadi, baik terhadap pamornya ataupun kestabilan kedaulatan dalam negeri Islam sendiri. Dengan demikian, tidak ada lagi kekuatan Islam untuk membendung kebangkitan Kristen di daerah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.